Tahu gak sih kalau game pertama di dunia itu bukan Tetris dan Atari Breakout, tapi game apa sih, bagaimana grafiknya, dan apa objek yang bisa kita gerakkan? Yuk tonton video ini sampai habis, karena saya akan membahas 10 game digital pertama dan paling tua di dunia. Bersama saya Gangsar, let's go! Industri game ternyata sudah mulai berkembang sejak era 1950-an. Tentunya kualitas grafik maupun gameplay di zaman dulu sangat berbeda 180 derajat dengan game-game di masa sekarang. Grafiknya masih 4-bit dan warnanya monokrom. Tetapi kita sebagai Gen Z dan milenial wajib berterima kasih kepada game-game tersebut. Karena berkat mereka lah, para developer mempunyai patokan sehingga mampu membuat kualitas game kian maju dari tahun ke tahun. Di samping ilmu teknologi yang terus berkembang, hingga saat ini menghasilkan kualitas game yang super realistis dan mekaniknya yang beraneka ragam. Game-game jadul dengan grafik yang bisa kita sebut sekarang burik atau grafik zaman batu ini, ternyata dulu untuk memainkannya harus menggunakan televisi atau komputer yang super besar loh. Kalau sekarang sih, game seindah Genshin Impact saja hanya memerlukan sebuah smartphone untuk memainkannya. Nah, kamu selama ini penasaran gak sih apa saja game paling pertama yang pernah umat manusia ciptakan, yang umurnya mungkin sudah setua kakek nenekmu? Kali ini saya sudah merangkum sebanyak 10 judul game paling tua di dunia. Penasaran? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam daftarnya. Di urutan ke-10 game tertua di dunia ada game yang dirilis oleh Bandai Namco Entertainment pada tahun 1980, yaitu Pac-Man. Game ini diciptakan oleh Toru Iwatani dengan nama asli Puckman, yang diambil dari kata kuchi dalam bahasa Jepang yang artinya mulut. Game ini mengambil konsep labirin, di mana kita harus menggerakkan sebuah karakter berbentuk emoji kepala dengan mulut lebar yang membuka dan menutup untuk memakan titik-titik yang tersebar di seluruh labirin. Dan jangan sampai bertemu dengan monster yang dijuluki sebagai ghost, atau kita akan game over. Toru Iwatani menciptakan karakter Pac-Man karena terinspirasi dari makanan pizza yang terpotong sebagian. Game ini sukses di pasaran dan menjadi salah satu game terpopuler yang pernah Bandai Namco Entertainment ciptakan. Pac-Man edisi pertama dirilis untuk konsol arcade, lalu rilis juga di Game Boy dan Nintendo SNES. Berikutnya ada game berjudul Space Invaders yang dirilis tahun 1978. Game ini memiliki mekanisme yang cukup simpel, di mana kita akan menggerakkan sebuah kapal luar angkasa untuk membasmi para alien dengan tembakannya. Game ini diterbitkan oleh Taito dan penciptanya bernama Tomohiro Nishikado. Lagi-lagi game jadul ini diciptakan oleh negara Jepang ya. Beberapa tahun setelahnya, Space Invaders rilis di Amerika Serikat karena dibawa oleh studio Midway. Game ini bisa dimainkan pada zamannya di konsol arcade, Atari, dan NES. Di urutan ke-8 game tertua di dunia masih dimiliki oleh studio Taito dan diciptakan oleh Tomohiro Nishikado lagi, yakni game berjudul Gunfight yang dirilis tahun 1975. Di game ini kita akan menjadi seorang cowboy dan harus adu cepat menembak dengan cowboy lain. Tomohiro Nishikado mengambil konsep game ini dari game Sega yakni Electromechanical. Gunfight sangat populer kala itu dan sempat masuk ke dalam jajaran 10 game terlaris di konsol arcade di tahun 1976. Kakek kalian pasti ketagihan sampai lupa waktu pada saat memainkan game ini dulu. Padahal bentuknya sesimpel ini ya, dan gambarnya pun cuma siluet. Kali ini giliran studio Atari yang merilis sebuah game bertema luar angkasa yakni Space Race pada tahun 1973. Space Race memiliki konsep balapan kapal luar angkasa. Di game ini kita bisa bermain sendiri maupun berdua secara multiplayer bersama teman pada satu konsol arcade yang sama. Konsol arcade memang booming sekali di masa itu. Kalau di zaman saya sih ada mesin konsol dengan bentuk serupa bernama Dingdong. Apakah Dingdong adalah penerus arcade? Saya kurang tahu. Buat kamu yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Masih dari studio Atari, setelah sebelumnya mereka merilis Space Race yakni pada tahun 1972, Atari merilis sebuah game lainnya berjudul Pong. Pencipta game ini bernama Alan Alcorn, yang kala itu bekerja untuk Atari. Alan membuat game ini yang direncanakan sebelumnya untuk alat bantu olahraga tenis meja atau pingpong. Namun para petinggi Atari, yakni Nolan Bushnell dan Ted Dabney, terkagum-kagum dengan gameplaynya, lalu mereka berniat untuk merilisnya secara massal. Di game Pong ini kita dituntut untuk selalu berhasil dalam menerima pukulan bola pingpong dari lawan. Jika kita gagal menerima bola tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan poin. Nolan Bushnell dan Ted Dabney pernah membuat game berjudul Computer Space yang mereka rilis pada tahun 1971 di konsol arcade yang juga merupakan game pertama di konsol tersebut yang dijual secara komersial. Bagaimana gameplaynya? Kita akan menjadi roket yang berjalan ke depan dan harus menembaki UFO atau piring terbang. Kita juga harus menghindari tembakan-tembakan yang dibuat oleh UFO tersebut. Jika kita terkena tembakannya, maka roket kita akan menghilang dan akan muncul lagi di tempat yang sama. Game ini bisa dimainkan secara multiplayer untuk bekerja sama.
Selanjutnya ada game yang dikembangkan oleh Bill Pitts dan Hugh Tak pada tahun 1971, yakni game berjudul Galaxy Game. Galaxy Game memiliki gameplay yang mirip dengan komputer space. Kita harus menyerang pesawat luar angkasa musuh dan harus juga menghindari serangannya. Perbedaannya adalah arah laju pesawat kita menjadi ke atas bawah, bukan dari kiri ke kanan. Game ini awalnya diperuntukkan untuk dimainkan di komputer, lalu merambah ke konsol arcade. Seorang pria kelahiran Jerman bernama Ralph Habaer yang bekerja untuk perusahaan Sanders menciptakan sebuah game bernama Brown Box pada tahun 1966 yang diperuntukkan untuk bermain di televisi. Lalu pada tahun 1968 diakuisisi oleh Magnavox Odyssey. Tak lama setelah itu, Ralph Baer menemukan teknologi controller berbentuk pistol yang bisa terhubung ke TV dan lagi-lagi dibeli oleh Magnavox. Atas penemuannya tersebut dan dedikasinya terhadap dunia game di masa lampau, Ralph mendapat penghargaan National Medal of Technology pada 13 Februari 2006 dari Presiden Amerika Serikat George Bush. Di dalam game Brown Box, kita bisa memilih subunit game yang beraneka ragam seperti tenis, hoki, sampai rugby. Ya, walaupun gambarnya cuma kotak-kotak. Dan di urutan kedua game tertua di dunia ada game berjudul Space War yang diproduksi oleh Steve Russell bersama temannya dari Massachusetts Institute of Technology, Martin Gratz, Wayne Wittanen, Bob Saunders, Steve Pinner, dan beberapa teman lainnya pada tahun 1962. Game ini sangat sederhana. Layar akan menunjukkan dua objek pesawat luar angkasa berbentuk jarum dengan nama The Needle dan The Witch. Kita harus menyerang satu sama lain dan menghindar dari serangan. Game ini juga bisa dimainkan oleh dua orang. Space War dibuat untuk platform komputer PDP-1 dan sekaligus juga menjadikannya sebagai komputer pertama yang bisa memainkan game. Dan ini dia game pertama sekaligus menjadi game tertua di dunia. Ada game berjudul Tennis for Two yang diciptakan oleh seorang fisikawan Amerika bernama William Higginbotham pada tahun 1958, yang mana game ini sekarang sudah berusia 65 tahun. Pada masanya game ini tidak rilis di platform manapun karena hanya bisa dimainkan di satu mesin game yang sebesar rak lemari, dan mesin tersebut pernah dipajang di pameran publik di Brookhaven National Library. Namun rumornya kini mesin tersebut sudah dibongkar karena komponen-komponennya digunakan untuk keperluan lain. Wah, sayang sekali ya, padahal itu termasuk sebuah sejarah penting. William membuat keseluruhan game ini dalam waktu 3 minggu bersama rekannya Robert Vorak. Mesin Tennis for Two memiliki layar lengkung lingkaran dengan teknologi osiloskop. Gameplay Tennis for Two hampir mirip dengan game Pong, namun dari perspektif samping, bukan dari atas seperti Pong. Beruntungnya, beberapa tahun setelah itu, program game Tennis for Two bisa diambil sehingga bisa dimainkan di perangkat lain. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 10 game pertama di dunia karena memiliki umur yang paling tua dibandingkan game-game yang lain. Kita jadi tahu kalau bukan Tetris lah game digital pertama di dunia, karena Tetris baru booming di tahun 80-90-an. Ternyata unik-unik juga ya game-game jadul tersebut, walaupun grafiknya sangat simpel dan yang jelas sangat aneh jika dimainkan di masa sekarang. Namun kita perlu berterima kasih ke game-game tersebut, karena tanpa game-game aneh itu, dunia game tidak akan berkembang sampai sekarang. Para penciptanya juga wajib dihargai karena ide-ide mereka yang brilian dan berani berbeda sangat revolusioner. Apakah kamu ingin mencoba game-game tersebut? Beberapa game sih sudah banyak yang diperbarui ya, namun tetap memiliki mekanisme gameplay yang mirip seperti Pac-Man, Pong, dan Galaxy Game. Jadi kamu bisa mendownloadnya di internet ataupun di Play Store. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh ya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang unboxing paket PS4 Slim yang saya beli dari Shopee, supaya kebahagiaan hakiki atas perjuangan saya menabung selama 2 tahun ini bisa kita rasakan bersama. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Mart, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.